Bapak Ibu rahimakumullah, tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu amal-amal yang menyebabkan cinta Allah. Dan alhamdulillah, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada Ustadz Anang Fatur Rahman LC yang telah hadir pada pagi hari ini. Setelah beberapa waktu beliau tidak membersamai kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini kembali membersamai kita untuk sama-sama kita dengarkan tausiahnya. Marilah kajian pada pagi hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ustadz Anang Fatur Rahman kami persilahkan. Rahasia amal yang merupakan rukun daripada ibadah, arkanut ta'abbud al-qalbiyah. Rukun ibadah itu ada 3. Yang pertama adalah al-mahabbah, cinta. Yang kedua adalah ar-roja, berharap. Yang ketiga adalah al-khauf, yaitu takut. Ketiga hal ini harus ada. Kalau Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau mengibaratkan itu sebagai satu kesatuan. Ibarat burung yang terbang. Al-mahabbah itu kepalanya. Kemudian al-roja dan al-khauf itu adalah sayapnya, kanan dan kiri. Ar-roja sayap kanan, al-khauf sayap kiri. Dalam semua amal kita pastikan 3 hal ini ada. Antara al-mahabbah, cinta kita kepada Allah. Kemudian ar-roja, harapan kita yang besar kepada Allah. Dan al-khauf, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dari mana landasannya? Para ulama mereka beristiqra dari ayat-ayat Al-Quran maupun As-Sunnah. Yang sering kita baca itu sudah menggambarkan 3 hal itu. Misalkan di dalam surah Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji adalah bagi Allah Rabbul Alamin. Inilah Al-Mahabbah. Ar-Rahmanir Rahim. Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ini adalah Ar-Roja, harapan. Karena ketika seorang Arab Badui bertanya kepada Nabi, siapa nanti di akhirat yang akan menghisap saya? Yaitu Allah. Nah, kalau begitu katanya tidak ada masalah. Selama ini Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, maka dia berprasangka baik terus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harapannya besar karena Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, yang menguasai, yang merajai hari pembalasan. Ini al-khauf. Allah yang maha raja. Allah yang maha mengevaluasi amal perbuatan kita. Allah yang akan membalas semua perbuatan kita. Maka ada al-khauf, rasa takut. Dalam setiap amal hadirkan 3 hal ini. Antara al-mahabbah, cinta, ar-roja, harapan, dan al-khauf, rasa takut. Kalau salah satunya besar dan meninggalkan yang lain, maka ada ketimpangan di dalamnya. Usahakan 3 hal ini rukun yang harus ada. Apalagi amal-amal yang kita kerjakan ini merupakan amal-amal yang merupakan amalan yang mulia. 3 rukun amal ini
harus ada dalam diri setiap orang yang beramal. Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzani Allah wa iyyakum, sebagaimana yang pernah kita kaji dan kita pelajari bersama di kesempatan sebelumnya, bahwa amalan yang kita kerjakan ini adalah kita harapkan untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan masuk surga dengan amal kita. Ya. La yadkhulal jannah, la yadkhula ahadum minkumul jannah bi amalihi. Tidak mungkin salah seorang di antara kalian masuk surga dengan amalnya. Qalu, para sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, apakah Anda juga demikian? Qala wala ana. Beliau menjawab, demikian pula aku. Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatih. Melainkan karena Allah telah memberikan anugerah berupa rahmatnya kepadaku. Artinya yang menyebabkan seseorang masuk ke dalam surganya Allah bukan amalnya, tetapi karena rahmat dari Allah. Tetapi bukan berarti terus tidak usah beramal. Justru kita harus beramal untuk mengejar cinta dari Allah, untuk mengejar rahmat dari Allah adalah dengan beramal. Tapi sekali lagi, amal kita bukan untuk menukar surga. Karena amal kita tidak berbanding dengan kenikmatan surga. Berapa lama kita bisa beramal, Bapak Ibu? A'maru ummati ma baina sitin ila sab'in. Umur umatku, kata Nabi Muhammad, ma baina sitin ila sab'in. Ya rata-rata 60-70. Utsman itu yang paling panjang di antara usia Nabi dan 4 sahabat yang lainnya. Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Ali 63 tahun. Utsman dia paling panjang 82 tahun. Ya, di antara kelima manusia mulia ini Utsman yang paling panjang. Ya, Utsman ini yang paling terkenal, ya. Meskipun juga sahabat-sahabat yang lain juga ada seperti Utsman, tapi Utsman yang sangat terjaga bahkan ketika di masa jahiliyah. 2 hal yang terjaga dari Utsman. 1, Utsman ini tidak pernah berzina. Yang kedua, Utsman ini tidak pernah mencicipi khamr sedikit pun. Nah, ini adalah Utsman. Bahkan di zaman dulu Bapak Ibu, ketika khamr belum diharamkan, masih dalam tahapan pelarangan dalam secara bertahap. Dikatakan ada manfaatnya, tapi madorotnya jauh lebih besar. Orang yang berakal semestinya harus bisa memahami itu. Kemudian bertahap lagi, jangan minum khamr mendekati waktu sholat, agar sholatnya nanti tidak muter-muter bacaannya. Al-Kafirun gak rambung-rambung. Kemudian tahapan yang ketiga secara pamungkas, ya, disebutkan bahwa khamr rijsun, ya. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun, dia najis min amali syaiton, perbuatan setan. Maka Utsman mengatakan bahwa al khamru ummul khaba'is. Khamr adalah induk dari semua perbuatan buruk. Dikiranya ringan,
tetapi justru dia menyebabkan perbuatan-perbuatan buruk besar lainnya. Bahkan ditanyakan kepada Utsman, kenapa Utsman ini tidak pernah mencicipi khamr sedikit pun. Beliau mengatakan, ra'aituha tudhibul aqla jumlatan. Karena saya melihat bahwa khamr ini bisa menutup, menghilangkan akal secara keseluruhan. Fataroktuha jumlah. Maka saya pun meninggalkan hal tersebut secara keseluruhan. Utsman bin Affan. Nah, kalau usia kita ini katakanlah mungkin 100 tahun, Bu. Ya, 100 tahun biar punya harapan hidup yang tinggi, Pak, nggih. Karena masyarakat di daerah istimewa Yogyakarta itu terhitung memiliki harapan hidup yang tinggi. Nggih, banyak bapak-bapak, ibu-ibu sampun sepuh itu sehat-sehat karena rajin pengajian, Pak. Minimal kan jalan terus, Pak. Berjalan atau berinteraksi, ketemu dengan teman, tidak sendirian, punya sosial yang baik, punya pertemanan yang baik. Ini membuat orang harapan hidupnya tinggi. Liqaul ikhwan jalaul ahzan. Bertemu dengan saudara, apalagi saudara seiman, ini kita bertemu di dunia, nanti juga bersua di surga. Ketemu dengan teman-teman yang nanti Allah kumpulkan kembali di surga. Liqaul ikhwan jalaul ahzan. Bertemu dengan saudara-saudara ini bisa menghilangkan gundah gulana. Kalau sendiri, cuman di rumah, tidak punya teman, tidak punya sosial, ya tadi harapan hidupnya rendah. Tetapi kalau sering bertemu dengan orang, minimal menjadi obat kegundahan hati. Kita tidak sendiri, kita masih bersaudara. Apalagi ketemu dengan orang salam. Ketemu dengan orang salam, ketemu dengan orang banyak doa kebaikan, banyak doa keberkahan. Karenanya Bapak Ibu yang kami hormati, a'azzani Allahu wa iyyakum, tidaklah pantas apabila amal kita yang terbatas dengan usia ini jika dibandingkan dengan surga Allah Subhanahu wa taala yang selama-lamanya. Paling banyak seseorang bisa beramal katakanlah 100 tahun. Kalau kita beramal 100 tahun dengan ikhlas semuanya, apakah kelak di surga juga hanya mendapatkan kenikmatan 100 tahun? Tentu tidak. Di surga itu khalidina fiha abada. Masuk kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah mengapa di surga tidak ada rasa bosan. Karena kenikmatannya terus menerus dan tidak ada habisnya. Tetapi amal kita yang terbatas itu bukan untuk menukar dengan surga. Karena tidak layak. Karena kita terbatas. Seikhlas apapun amal kita, sebaik, sesempurna apapun, tentu tidak bisa digantikan dengan panjangnya kenikmatan yang akan didapatkan oleh penghuni surga. Dulu ada orang yang dimasukkan Allah dalam surga. Dalam satu ayat dikatakan, masuklah engkau ke dalam surgaku karena rahmatku. Oh enggak ya Allah, ini karena amalku. Aku telah beramal ratusan tahun di atas gunung. Kisah dari Bani Israel zaman dahulu. Oke, kalau begitu ditimbang saja nikmat yang telah Allah anugerahkan. Satu nikmat dibandingkan dengan amalnya. Amalnya ratusan tahun tersebut ditimbang dengan satu nikmat dari Allah berupa bisa melihat, ternyata masih berat timbangan nikmat bisa melihat. Belum nikmat-nikmat yang lain. Andaikan nikmat yang kita terima ditimbang dengan amal perbuatan kita, tentu jauh lebih berat nikmat pemberian Allah. Makanya tidak pantas orang yang beramal kemudian dia merasa besar dengan amalnya.
Tetapi amal ini adalah usaha kita agar mendekatkan kita kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya doanya jelas Bapak Ibu. Rabbighfirli warhamni. Ya Allah, ampuni aku dan rahmati aku. Para malaikat yang mendoakan orang-orang yang masuk ke dalam masjid juga sama. Allahumma gfirlahu warhamhu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Karena rahmat itu tidak boleh lepas. Dan itulah yang akan mendatangkan seseorang mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara amal, banyak sekali amal yang bisa mendatangkan cinta dari Allah. Amal-amal yang memasukkan ke dalam surga Allah sangat besar. Seperti yang disebutkan oleh Abdullah bin Salam. Ketika beliau menyaksikan sendiri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di kota Madinah. Awalu hadisin sami tuhu min Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis pertama kata Abdullah bin Salam yang saya dengar langsung dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali tiba di Madinah. Beliau berpesan, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, afshu as-salam, sebarkanlah salam. Wa at'imul ji'an, berilah makan orang yang kelaparan. Wasilul arham, dan sambunglah tali silaturahim. Wasallu billaili wan nasu niyam, dan sholatlah engkau di malam hari ketika manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, engkau akan masuk surga dengan penuh keselamatan. 4 amalan yang dikatakan masuk surga dengan mudah dengan 4 amalan ini. Ini hadis pertama yang didengar oleh Abdullah bin Salam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika tiba pertama kali di kota Madinah. Langsung pesan berwasiat 4 hal ini. 1, menyebarkan salam. Yang kedua, memberi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, menyambung tali silaturahim. Dan yang keempat, sholat malam ataupun sholat lail. 4 amalan yang mulia Bapak Ibu. Ini amalannya penghuni surga. Afsus salam, menyebarkan salam. Salam itu adalah amalan yang sangat sepuh. Uhayyikum tahiyatam min indillahi mubarakatan thayyibah. Ini salam dari Allah. Tahiyatul Islam, tahiyata ahlil jannah. Ini merupakan salamnya umat Islam, ini merupakan salamnya penduduk surga. Dahulu Nabi Adam alaihissalam mengucapkan salam kepada para malaikat, Assalamualaikum. Dan kelak malaikat pun juga mengucapkan salam. Salamun alaikum bima sobartum. Keselamatan untuk kalian semua atas kesabaran yang telah kalian lakukan di dunia. Sabar ketika mendapatkan musibah. Sabar ketika mengerjakan ketaatan. Sabar ketika meninggalkan perbuatan yang tidak dicintai oleh Allah. Maka Allah membalas kebaikan tersebut, diberikan rahmatnya, dimasukkan kita ke surga. Perkataan para penghuni surga, qalu salama. Perkataannya adalah keselamatan. Maka salam itu sesuatu yang besar, bukan sederhana. Bahkan 4 hal
yang menjadikan orang Yahudi iri kepada orang Islam, di antaranya salam. Orang Yahudi, Bapak Ibu, iri terhadap orang Islam itu setidaknya 4 hal. 1, orang Yahudi iri karena umat Islam memiliki kiblat, yaitu Masjidil Haram, Baitullah, sebagai kiblat, pusat penyatuan arah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, orang-orang Yahudi iri karena kita diberikan ucapan amin setelah membaca surah Al-Fatihah. Orang Yahudi iri tidak punya itu. Yang ketiga, orang-orang Yahudi iri karena kita diberikan hari Jumat sebagai hari yang paling mulia dari 7 hari yang ada. Kemudian orang-orang Yahudi iri karena kita memiliki syariat salam. Assalamualaikum. Kalau kita ingin menyebarkan keberkahan, ucapkanlah salam. Karena salam adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu dari nama Allah adalah salam. Setelah kita sholat, Bapak Ibu, astagfirullah, 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 Allahumma antas salam, wa minka assalam. Maka kita jadikan salam ini sebagai kebanggaan, Pak. Bukan sekedar formalitas, tapi harus ada ruhnya. Salam kita kepada teman kita, kita bangga sebagai seorang muslim, tahu dia muslim, assalamualaikum. Dan ini doa. Satu hal yang tidak disadari, bahkan ketika kita mengucapkan salam, itu menjadikan lawan bicara kita berzikir kepada Allah. Assalamualaikum wa salam. Dia telah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga keselamatan diberikan Allah kepadamu. Bahkan lebih lengkap lagi. Waalaikumsalam wa rahmatullah. Rahmat tadi, Bu. Ini rahmat yang memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah. Apalagi wa barakatuh, dengan barokah dari Allah. Lengkap sudah hidupnya. Sudah diberi keselamatan, sudah dilimpahi rahmat, sudah diberikan keberkahan. Kalau kita ingin menghadirkan di dalam rumah kita, jangan lupa Bapak Ibu, ajari anak cucu kita masuk rumah, ucapkan salam dulu untuk menghadirkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum. Ternyata doa adalah bismillahi walajna wa bismillahi kharajna wa ala rabbina tawakkalna thumma yusallimu ala ahlihi. Kemudian mengucapkan salam kepada penghuninya. Baik di situ ada orangnya maupun tidak ada orangnya. Terus salam kepada siapa? Ya, intinya dianjurkan mengucapkan salam ketika masuk ke dalam rumah. Ya. Nanti kalau ada yang jawab malah takut nggak, Bu? Ya, intinya salam merupakan keberkahan. Mengucapkannya itu sunnah. Tapi menjawabnya fardu kifayah. Fardu Bapak Ibu, tidak wajib. Karena kalau wajib, andaikan tadi saya ucapkan salam, Bapak Ibu sedang ngunjuk kopi, nggak sempat jawab, dosa. Tapi alhamdulillahnya fardu kifayah. Andaikan 1, 2 sudah menjawab, maka gugur yang lainnya. Tetapi kalau bisa menjawab tentu lebih baik. Karena kalau kita menjawab waalaikumsalam 10, waalaikumsalam warahmatullahi 20, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh 30. Semakin lengkap semakin baik dalam menjawab salam. Minimal imbang.
Ya, idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi ahsana minha. Jawab yang lebih baik, lebih sempurna. Au rudduha, atau minimal sama. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dulu kami diajari guru kami, Ustadz Son Haji rahimahullah, belum ngajari, Mas, kalau menjawab salam itu yang lengkap, karena assalamualaikum, maka jawabnya waalaikumsalam, karena ada alif lamnya. Kadang-kala kita ini latah, Pak. Assalamualaikum, ya waalaikumsalam. Ya, lebih lengkapnya harus ditambahkan alif lam mimnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu para sahabat ketika dapat syariat salam, mereka datang ke pasar-pasar, mereka menyebarkan salam. Jadi Bapak Ibu, mulai sekarang salamnya kita ini harus ada ruhnya. Ini doa keberkahan, doa kebaikan, dan kita bangga punya syariat yang namanya salam. Tidak bisa digantikan dengan selamat yang lainnya. Yang penting salam ini syariat yang luar biasa. Orang Yahudi aja iri loh Pak pada kita. Masa kita nggak bangga dengan syariat salam ini? Yang kedua, wa'at imut to'am, berilah makanan. Memberi makan orang yang lapar itu ternyata besar sekali. Berarti ini kepedulian kita terhadap sesama. Di antara ciri haji yang mabrur itu dua. It'amut to'am, walinul kalam. Memberi makanan ini dia sangat respect terhadap sosialnya, terhadap orang lain. Karena orang soleh itu muslih, karena orang baik itu memperbaiki lingkungannya. Yang kurang dicukupi. Walinul kalam, perkataannya lembut, perkataannya baik, artinya perkataannya tidak menyakitkan. Bahkan perkataan yang menyakitkan itu kadangkala menghapuskan kebaikan. Perkataan yang buruk menjadikan seseorang itu tidak bahagia. Kebaikan yang diberikan tapi diiringi dengan keburukan kata-kata itu justru menyakitkan. Tetapi orang yang berbuat baik, orang yang berkata yang baik akan membuat orang yang mendengar menjadi senang. Wasilul arham, yang ketiga adalah sambunglah tali silaturahim. Menyambung tali silaturahim itu adalah kepada orang-orang yang memutuskan hubungan dengan kita. Kalau berbuat baik kepada orang yang baik, itu adalah lumrah, wajar. Tapi ada orang yang memutuskan silaturahim dengan kita, apalagi itu kerabat, karena urusan warisan, urusan satu dan lain hal, kok kemudian memang syaitan itu tugasnya membuat saudara itu saling geseh, Pak. Makanya ketika orang yang memutuskan silaturahim kemudian kita sambung, itulah silul arham. Wa shallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di malam hari ketika orang sedang tertidur. Para ulama membagi secara singkat Bapak Ibu. Ada tingkatan salat lail. Yang paling ringan, kata para ulama, ini dikerjakan langsung setelah Isya. Salat Isya, zikir ba'diyah, setelah ba'diyah kemudian dia salat malam. Baik witir saja maupun seperti kita salat tarawih itu Bapak Ibu, langsung 11 rakaat misalkan. Atau semampu kita.
tingkatan yang di atasnya, yaitu seperti wasiat Nabi kepada sahabat Abu Hurairah. Ausani khalili sallallahu alaihi wasallam. Kekasihku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat 3 hal. Puasa 3 hari setiap bulan, ayamul bid. Wa raq'atay duha, 2 rakaat salat duha, wa an utira qabla an arkuda. Salat witir sebelum tidur. Nah, ini lebih berat lagi. Kalau tadi habis isya langsung masih ada wudu, masih semangat, belum ngantuk. Kalau sekarang lebih berat lagi, sebelum tidur. Ini sudah sepet meripatnya, sudah ngantuk banget, sudah aras-arasan kalau ketemu air, sudah ngantuk sekali, sudah pengen tidur, kok masih sempatnya berwudu kemudian sholat, ini lebih berat. Atau tingkatan yang ketiga yang lebih berat lagi, yaitu sholatnya di sepertiga akhir malam, fi sulusil lail akhir, sepertiga akhir malam, ya, jam 3, setengah 3 atau jam 2 dia sudah bangun, ya, sampai subuh. Ini di sepertiga akhir, karena waktu nuzulil ilahi, Allah turun ke langit dunia di waktu-waktu tersebut. Ada tingkatan yang lebih tinggi lagi yang keempat, yaitu adalah nisful lail, setengah malam. Ini seperti sholatnya Nabi Daud. Kana yanamu nisfahu wa yaqumu nisfahu. Nabi Daud itu beliau setengah malam tidur, setengah malam berikutnya berdiri untuk sholat. Nah, ini tingkatan qiyamul lail. Mana Bapak Ibu dari 4 ini yang paling mudah? Ba'da isya langsung, atau sebelum tidur, atau sepertiga akhir, atau setengah malam? Jawabannya adalah yang paling baik yang mana? Yang paling baik adalah yang bisa kita kerjakan dengan istiqomah. Gitu Bu. Ahabbul a'mali ilallah. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ketika Aisyah ditanya begitu, adwamuhu wa inqalla. Yang paling bisa dikerjakan secara dawam, secara kontinu, wa inqalla, meskipun sedikit, meskipun hanya 1 rakaat witir setelah ba'diyah isya, tapi kontinu setiap hari, itu lebih baik daripada yang 11 rakaat langsung tapi cuman bulan Ramadan sholat tarawih. Karenanya ini merupakan amal-amal yang bisa mendatangkan cinta dari Allah, yaitu keistiqomahan. Di kesempatan yang lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bertanya kepada para sahabatnya dalam hadis riwayat Muslim, man asbaha minkumul yauma shaiman, siapa yang hari ini puasa? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah, saya wahai Rasulullah. Kemudian beliau bertanya lagi, man at'ama minkumul yauma ja'ian, siapa yang hari ini telah memberi makan orang yang kelaparan? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Kemudian yang ketiga Rasul bertanya lagi, man ada minkumul yauma maridon, siapa yang hari ini sudah mengunjungi orang yang sakit, membesuk orang yang sakit?
ana ya Rasulullah. Abu Bakar lagi. Kemudian yang keempat beliau bertanya, man atsba'a minkumul yauma janazatan. Siapa yang hari ini sudah bertakziah, mengantarkan jenazah sampai ke pemakaman? Qala Abu Bakar, ana ya Rasulullah. Jadi Abu Bakar terus Bapak Ibu yang empat-empatnya bisa dikerjakan itu. Berpuasa, kemudian memberi makan orang yang kelaparan, yang ketiga menjenguk orang yang sakit, dan yang keempat mengantarkan jenazah takziah. Seripah Pak. Siapapun yang seto, selama dia seorang muslim, ya kita mengunjungi. Beberapa masyayikh dulu begitu, ya, baik Syekh Mustafa Al-Adawi di Mesir itu beliau selalu mengajarkan kepada murid-muridnya itu kalau ada seorang muslim yang meninggal diajak takziah semua, menyolatkan. Apalagi kalau kita berada di Masjid Nabawi, Masjidil Haram lebih mudah lagi karena sudah jelas tiap hari menyolatkan jamaah ataupun kaum muslimin yang meninggal. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala itu pernah diberi kabar gembira Bapak Ibu dengan kematian salah satu musuh besarnya. Ini orang selalu menfitnah Syekhul Islam. Ini orang selalu memusuhi Syekhul Islam. Pokoknya tidak ada baik-baiknya sama sekali. Kemudian salah seorang muridnya datang, wahai guru, berita gembira untuk kita. Kenapa? Ini salah satu musuh besar kita. Nah, itu maksudnya salah satu orang yang paling jahat kepada guru, paling suka memfitnah, paling suka berdusta, paling suka membuat huru-hara, dia telah tewas. Wah, tewas ya Pak bahasanya Pak. Maka Syekhul Islam marah dengan berita itu. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kamu bangga, kamu bahagia dengan kematian seorang muslim meskipun dia memusuhi kita. Akhirnya Syekhul Islam datang Pak, bertakziah pertama kali ke rumah musuhnya tersebut. Wah ini angel Pak, angel. Berat nggak Pak? Ya? Musuhnya datang Pak, datang ketemu dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya, ikut bertakziah, dan mulai hari ini semua kebutuhan keluarga itu Syekhul Islam yang menanggung. Wah ini luar biasa loh Pak. Bukan menikahi jandanya loh Pak ini. Karena Syekhul Islam tidak menikah, tidak sempat menikah. Ya, karena sibuk membuat karya, sibuk di penjara, sibuk berjihad. Tidak sempat. Tapi ditanggung kebutuhannya. Ini karena orientasi kita jauh ke depan. Kita boleh bermusuhan, kita boleh berselisih, boleh berbeda, tapi yang kita lihat bukan orangnya Pak. Ini hati kita akan enak kalau kita punya prinsip jauh ke depan. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita ketemu dengan masyarakat di pedesaan itu banyak sekali Pak takziah. Bu, jenengan takziah jauh sekali, iya. Supaya besok kalau saya meninggal juga ditakziahi Mas. Oh itu begitu. Ya baik, tidak salah. Tapi jangan berhenti sampai situ. Harapkanlah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang yang membenci kita, orang yang memusuhi kita, jauh dari itu kita harapkan pahala dari Allah atas kebencian itu. Kita difitnah, kita di apa, ada yang lebih besar. Kalau kita berbuat baik agar orang lain juga berbuat baik kepada kita, siap-siaplah kecewa. Berharap kepada manusia siap kita kecewa, tapi berharap kepada Allah adalah ghayatun la tutrak, tujuan yang tidak semestinya kita tinggalkan. Mau orang berbuat
buruk kepada kita, ya terserah dia. Yang penting kita diperintahkan untuk berbuat baik pada tetangga. Meskipun tetangganya kita judes, dia sangat benci, sangat aduh ya sudah. Apapun yang dikerjakan, kita nggak ada masalah dengan dia. Urusan kita adalah menjalankan perintah Allah untuk berbuat baik kepada tetangga. Untuk berbuat baik kepada orang lain. Adapun dia kok memusuhi kita, ya sudah. Itu urusan dia. Andaikan jangka panjang yang menjadi motivasi kita, tentu hidup kita lebih enak, Pak. Tapi kalau kita selalu menimpali semua hal yang orang lain lakukan, orang lain katakan, maka sempit hati kita. Apalagi ngurusi netizen, Pak. Wah, itu nggak ada habisnya. 4 hal ini juga merupakan amalan yang majtama'na fimri'in. Tidaklah keempat hal ini terkumpul dalam diri manusia. Dari mulai apa tadi? Puasa, kemudian takziah, memberi makan, kemudian mengunjungi orang sakit. Majtama'na fimri'in. Tidaklah berkumpul 4 hal ini dalam diri seseorang illa dakhalal jannah, kecuali pasti Allah akan memasukkan orang ini ke dalam surga. Kalau urusan surga, sebenarnya orang melakukan amal minimalis juga bisa mendapatkan surga. Ara'aita idza shallaitul maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltul halal wa haramtul haram. Ya Rasulullah, apabila aku puasa, aku sholat wajib saja, kemudian puasa Ramadan saja, aku menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, tidak mendekati, walam azid ala dalika, dan aku tidak menambah, cuman 4 tadi. Sholat wajib toktil, kemudian puasa Ramadan saja, kemudian tidak melakukan yang haram dan menghalalkan yang halal, meyakini bahwa itu halal. A'adkhulul jannah, apakah saya akan masuk surga? Rasulullah mengatakan na'am, iya. Jadi minimalis sekali. Bahkan ketika ada a'rabiyun, a'rabiyun an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ada seorang badui yang bertanya ke Nabi, dullani ala amalin, ya Rasulullah, tunjukkan aku satu amal, idza amiltuhu dakhaltul jannah, kalau aku amalkan aku masuk surga. Kata Rasulullah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a, engkau beribadah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Wa tuqimas shalah wa tu'tiya wa tu'addiz zakah al-mafruḍah. Kemudian engkau dirikan salat, tunaikan zakat yang wajib, wa tasuma Ramadan, kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Tidak syirik, salat wajib, membayar zakat, puasa Ramadan. Kemudian orang itu mengatakan walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang aku ada di tangannya, demi Allah, la azidu ala hada syai'a wala anqusu minhu, aku tidak akan menambah lagi selain itu dan tidak akan aku kurangi. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, man sarrahu ayyang duro ila rajulin min ahlil jannah falyangdur ila hada, kalau kalian ingin melihat seseorang penghuni surga, lihatlah kepada orang ini. Ini merupakan amal minimalis Bapak Ibu. Salat wajib saja, puasa Ramadan saja, kemudian zakat ketika memang sudah sampai nisabnya, juga tidak bersyirik kepada Allah. Itu saja Allah akan mengganti dengan surga. Apalagi kalau ditambah dengan amal-amal yang lainnya, supaya semakin menambah rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.